warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu birrahman wa khalaqal khalqa birahmati wal insan wa tanazzaha an zaman wal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul insi wal jan wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sahibul Quran sayyidina wa maulana Muhammadin manba'il ilmi wal irfan wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ajwa ila akhir zaman. Amma ba'd. Yang kita cintai dan kita sayangi, kita hormati juga, terutama ibunda, abang-abang, kakak, adik-adik, dan yang saya sayangi, anak-anak ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmat-nikmatnya lah kita hari ini masih bisa melanjutkan kajian ilmu kita, sehingga kita dapat berkumpul di ilmu dan insyaallah orang ini. Salam dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu bersambung kepada zuriat, kepada sahabat, dan kepada orang-orang yang ittiba'nya itu. Hari ini kita mau melanjutkan tema kita, yaitu Asma Allah. Sebelumnya sebelum sampai ke tema inti, kita dulu marilah sama-sama kita luruskan niat kita, kita benar-benar tetap kita niatkan kajian kita ini sebagai ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas diri dengan ilmu. Karena ini kan tujuannya kita kan mengaji, membahas asma Allah dengan ilmu. Begitu besarnya keutamaan ilmu ini. Karena kalau udah ilmu ini kita punya, jadi dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, ilmu ini jika dikombinasikan dengan situasi apapun akan melahirkan kebaikan dan keberkahan. Gitu. Jadi inilah tujuan kita ngaji segala macam ini. Makanya banyak kali keutamaan ilmu ini. Makanya kalau dalam kitab fikih itu Bang ya, semua ilmu itu paling utama. Di kitab Ihya itu sampai Imam Ghazali ada menyantumkan satu hadis bahwasanya satu kali kita duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada kita 1000 kali mendatangi orang sakit. Bayangkan itu dari sini. Walaupun hadisnya memang agak apa ya, lebih banyak di situ itu. Itulah pentingnya ilmu. Karena ilmu nih, kalau sudah semua dikombinasikan dengan ilmu, jadi ilmu di sini tentu ilmu tentang Allah ya, tentang agama. Jadi kalau ada kekayaan dikombinasikan dengan ilmu, apa yang lahir? Yang lahir inovasi yang baik-baik. Jadi sebaliknya kalau kekayaan itu kombinasinya lawan kata dari ilmu apa tuh? Kebodohan itu kan, kejahilan. Yang lahir apa? Kerusakan. Kekayaan kombinasinya lawan kata ilmu rusak. Jadi kalau kombinasi kekayaan itu ilmu, dalam arti ilmu ini yang perlu kita pelajari, yang lahir baiklah ke inovasi. Makanya kalau orang kaya banyak modalnya, enak dia mau apa ini, tapi dia arahkan kekayaan itu karena pakai ilmu. Baru balik, kalau kebebasan dikombinasikan dengan ilmu, apa yang terjadi? Kebahagiaan, kebenaran. Coba kalau kebebasan kombinasinya jahil, apa yang jadi? Kacau, semua kekacauan. Orang bebas tapi nggak ada ilmu, udah artinya aja kacau lah habis. Itulah makanya kuncinya ilmu ini kan tadi. Supaya kita pahami lagi kan, semangat kita lagi. Baru coba lagi, kalau ilmu itu dikombinasikan lagi dengan apa? Kekuasaan. Yang lahirnya apa lagi? Yang lahirnya keadilan,
Kesejahteraan. distribusi kesejahteraan. Kalau kekuasaan itu kombinasinya lawan kadar ilmu, mungkin hari ini terjadi Indonesia kejahilan, ya itulah ketidakadilan, kezoliman. Karena kombinasinya kekuasaan itu kebodohan. Makanya inilah. Jadi kalau udah ada ilmu ini, dalam arti tadi ilmu ya, walaupun kita dalam kondisi kemiskinan, tapi kalau kemiskinan ini dikombinasikan dengan ilmu, apa yang dapat? Kesabaran. Qanaah, sabar, ridho dengan takdir Allah. Coba kalau kemiskinan dikombinasi dengan kebodohan, pencurian, perampokan, segala macam. Artinya, nah kita dapat kan ilmu di sini, cahaya kan, makanya cahaya di sana, nuran Allah nuran. Ini supaya kita sadar tentang ilmu ini. Maksudnya? Masuk. Ilmu. Jadi segala sesuatu itu dikombinasikan dengan ilmu, dengan ilmu Allah, maka yang keluar itu adalah kebahagiaan. Prolog sedikit. Oke. Oke lah, kita masuk ke tema apa ya? Nggak ada jam. Jam mati buang. Wah. Orang kalau capek udah banyak mau tidur kemana kan yang tidur kada sulak ya boleh beringan. Baru kita masuk ke tema inti sebagaimana kita janji minggu lalu kita mau membahas, dan ini memang materi kita harus kita fokuskan. Kalau orang ngaji sifat 20 itu ngaji sifat 99 ya kan. Orang ngaji sifat 20 ya. Itu 99 ya gitu pas aku. Sifat ini kita ngaji juga paham, tetap juga nggak soleh terlewat kali emang. Ini asli ini makanya ini harus ini sebelum ngaji lanjutkan harus dia tanamkan. Kalau nggak soleh juga, ini dalam kan murkanya nih makanya. 9 tahun deh. Sumpah Ya dari satu dulu lah. ya satu dulu malam kan. Allah. Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismu tsani min asma'illah al-husna Ar-Rahman. Yang kedua dari Asmaul Husna daripada nama Allah adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman seringkali kalau kita dengar maknanya yang Maha Pengasih ya, secara singkat itu dia yang paling umum dia. Allah. Ar-Rahman dialah yang Maha Pengasih. Itu makna secara singkat. Ya. Ada. Jadi sebenarnya maknanya nggak sederhana itu. Gitu. Ar-Rahman adalah nama, adalah sifat yang mana Ar-Rahman inilah yang memberikan nikmat-nikmat yang besar-besar. Yang nikmat seperti ini nih nggak mungkin bisa dilakukan oleh makhluk atau oleh hamba-hamba. Jadi Ar-Rahman inilah yang memberikan nikmat-nikmat yang besar-besar yang nggak mungkin bisa ditiru oleh hamba-hambanya. Contoh, nikmat ruh kan siapa yang bisa ngasih ruh? Nikmat akal, akal itu yang bisa ngasih Ar-Rahman. Apalagi nikmat iman, yang bisa ngasih iman juga Ar-Rahman. Makanya Rasulullah nggak bisa ngasih Abu Thalib jadi Islam, karena Ar-Rahman nih, nah kesanggup Ar-Rahman dia. Ar-Rahman lah yang punya iman, begitu dia. Makanya sebenarnya kalau kita paham, nggak ada yang boleh manusia kasih nama Ar-Rahman. Abdurrahman bagus. Kalau Ar-Rahman toh nggak boleh, karena ini maknanya nggak mungkin ada orang bisa sifat Rahman ini nggak bisa ditiru. Rahim boleh nanti lah, Rahim kita bahas. Abdurrahman dari ya. Kalau Abdurrahman disukai, itu Rahman toh nggak boleh. Makanya sebenarnya kita mau manggil orang jangan kalau mau Rahman panggilnya Man aja atau Rah aja. Karena dia kalau di makna ini berat kali maknanya. Masalahnya hanya Allah yang bisa punya sifat Ar-Rahman ini. Jadi Ar-Rahman dialah yang memberikan nikmat yang besar-besar, yang nikmat itu tidak bisa dilakukan oleh hamba. Dan Ar-Rahman ini juga lah yang memberikan kebaikannya kepada orang mukmin, orang kafir, dan seluruh makhluk-makhluknya yang ada di dunia ini. Jadi Ar-Rahman ini selain dia dari nikmat yang besar, dia adalah yang Maha Mengasih dan tidak pilih kasih.
Jadi orang kafir itu hari ini bisa hidup karena Ar-Rahman. Hidupnya tergantung di Ar-Rahman orang itu, bisa rezeki, bisa apa segala macam Ar-Rahman itu namanya. Jadi Ar-Rahman adalah zat, adalah sifat yang memberi tanpa pilih kasih. Jadi makanya kalau orang masalah pemberian rahman nih, mau dia maksiat atau kafir nggak urusan, tapi rezeki itu nggak, sebenarnya kalau dikaitkan antara kesolehan dengan rezeki itu bukan nggak nyambung, cembri kali begitu lah istilahnya, cembri gitu. Walaupun itu bagus juga gitu kan, tapi inilah karena rahman ini mainnya di situ. Makanya ada orang bejat pun tetap nikmat tetap sama juga, tetap kaya karena rahman. Kafir gitu. Nah, jadi dalam apa ya, dikisahkan dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah, kita terkenal gitu. Jadi dikisahkan begitu kita apa di mana membahas bab Rahman ini, kita ambil di kisah Nabi Ibrahim, kisah hikayat. Di satu hari Nabi Ibrahim ini didatangi seorang tua majusi, masih bang menyembah api bang, orang majusi. Jadi tiba-tiba majusi ini datang ke jumpa dia dalam keadaan lapar bang. Dia minta makan. Wahai Ibrahim, berilah makan, dia datang. Jadi kata Ibrahim menjawab, min aslam tak ada tuh, ya. Kalau kau mau masuk Islam, aku beri makan, kata Ibrahim. Jadi kalau baru jawablah orang majus tadi, kalau tidak, aku tidak akan menukar agama Tuhan hanya karena makan. Akhirnya dengan dengan lusuh dia pergilah dalam keadaan lapar. Jadi lama ternyata Allah berwahyu deh sama Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, mengapa demikian yang kau lakukan? Gitu. Apakah engkau tidak memberinya makan hanya gara-gara dia tidak mau Islam? Aku Ibrahim kata Allah, 70 tahun berbuat baik pada dia dalam keadaan dia kafir. Jadi seandainya Ibrahim kau kasih itu dia, maka itu nggak ada masalah. Makanya kita kalau mau ngasih makan orang kan nggak bisa nanya agama lain kan. Ada orang Batak itu kelaparan, terus kita tanya agamanya apa, kan dia periksa. Gitu kan. Ini berarti kita nggak nyentuh Rahman. Bab itu Rahman. Itu dikejarnya sebenarnya dikejar dia paling berjalan. Jadi bilang saya kasih makan. Wahai majusi nafkah boleh makan. Jadi kita tanya majusi tadi, kenapa kok sekarang kau berubah? Tadi kau nggak mau ngasih kalau nggak Islam. Bilang dia, barusan Allah berwahyu kepadaku, katanya dia telah berbuat baik kepada engkau. Walaupun engkau kafir dalam 70 tahun. Baru dia, apakah benar Allah begitu baik padaku yang demikian? Kalau begitu ajarkan aku Islam, apa itu Islam? Inilah pekerjaan Ar-Rahman. Yang begini nih, pekerjaan Ar-Rahman. Masuk ya? Banyak lagi naik. Nah ini sebenarnya harus diikat ini. Ini mahal-mahal soalnya. Ini harus diikat dengan catatan. Ini katnya Ini direkam. Ikat ini mantap lagi. Bisa di-share. Jadi, kita banyak kisah nih. Ya apa? Kisah nih, kisah nih. Bikin kita cepat mengingat kisah. Makanya Al-Quran itu main kisah kan Bang? Karena emang orang itu cenderung lebih mudah mengingat kisah. Isi Quran itu. Nah satu apa ya pesan kalau kita mau mendengar kisah atau sejarah, timelinenya ikat di tahun. Itu ada kisah, kalau ada mendengar kisah itu ikat diingatkan tahunnya. Itu nanti pengunci kita nanti mengingat. Timeline kalau bahasa orang Muslim, timeline itu diikat. Kalau ada kisah yang tahun sekian itu tahun itu dikunci. Di situ nanti kita dapat semua nanti kisah itu. Biasanya begitu. Lain ada modal dia berubah. Enggak, ini masukan masalah apa? Masalah supaya cepat ingat. Timeline itu dia ingat di tahunnya. Jadi selanjutnya dalam kitab Mafatihul Ghaib, Imam Fahruroji ada membahas mencantumkan beberapa kisah mengenai Ar-Rahman ini. Jadi katanya suatu hari dikisahkan ada seorang ulama atau waliullah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham waliullah dari Mesir, Persia. Jadi katanya Ibrahim ini berkisah suatu hari dia bertamu ke kampung sebelah lah, ke musafir ke kampung. Jadi di kampung itu dia bertamu dan dijamu sama orang kampung itu, dijamu beberapa potong roti, beberapa piring roti. Jadi tiba-tiba ada burung gagak ada datang menyambar roti itu, bawa gini. Itu yang tiba-tiba hatiku terguncang kagum katanya. Jadi dia
macam mau ngikuti di hati dia, ngikutinya burung gagak tuh. Ikuti rumah sampai ke di mana burung gagak tuh berhenti, dia agak ke tepi hutan, agak di semak-semak. Rupanya di bawah pohon kayu besar ada orang lelaki yang terantai di situ, dikisahkan itu. Rupanya burung gagak itu Ngasih makan itu orang yang terantai itu. Nah, ini pekerjaan rancangan yang ini adalah rancangan Rahman. Dibilang itu Fahrul Razi. Kan nggak mungkin ada orang bisa merancang situasi ini. Burung tiba-tiba, baik lagi coba berjirat kan, di rantai pun tetap datang kan burung gagak. Masa coba berjirat itu? Karena kan ada rezeki di rantai kan. Iya. Rantai berarti. Jadi artinya ini seperti ini lah. Tajal apa namanya? Aplikasi wujud dari Ar-Rahman. Jadi baru ada lagi kisah kedua apa? Zunnun al-Misri. Jadi dia kayak suatu hari duduk di sungai Nil, di tepi sungai Nil. Jadi suatu hari dia nampak kalajengking gitu. Kalajengking berjalan ke tepi sungai, jalan cepat. Begitu sampai tepi sungai, kalajengking ini naik ke atas kodok. Nah, jadi ikutinya, perhatikannya ada. Kodok dia berenang, menyeberang sungai. Jadi dia diikuti juga sama ulama tadi. Mungkin udah ilham juga kan. Ikutinya pakai perahu gitu. Jadi sampai ke seberang, di rupanya di sebuah pohon besar ada lelaki tidur, yang di dekatnya nggak jauh ada ular memangsa ular berbisa. Rupanya kalajengking tadi sama kodok tadi itu dekat ular, akhirnya ular itu sebelum dia makan ular itu banyak kalajengking berkelahi. Akhirnya ular itu berkelahi sama kalajengking itu dua-dua mati. Akhirnya selamatlah orang yang tadi membantu ular itu. Nah ini yang seperti ini katanya rancangan Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah zat yang memberi nikmat. Nikmat itu nggak bisa dilakukan, ditiru selain Rahman. Apalagi oleh makhluk. Itulah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini juga lah yang menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang sudah mati melalui dari perbuatan atau doa-doa orang masih hidup. Orang-orang yang dikubur itu keluarga kita, orang tua kita, anak kita, segala macam kakak kita, itu bisa dia mendapatkan kebaikan doa-doa dari anak yang soleh karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman ini yang menyampaikan kebaikan. Karena kan nggak mungkin, kan nggak bisa berbuat apa-apa. Ya pekerjaan yang di luar kok bisa menjadi enak sama yang di sana. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Disinilah Ar-Rahman, makanya kita berterima kasih sekali sama Ar-Rahman. Makanya ditaruh dia Fatihah pertama. Ar-Rahman itulah yang menyampaikan kebaikan-kebaikan ke orang tua kita. Ya kan? Doa-doa dari anaknya yang soleh. Iya. Makanya ini sama kita juga lah kan. Kalau kita yang benar-benar sayang lah sama orang tua, keluarga. Sayang itu udah modal utama, semua pasti sayang. Tapi ternyata sayang itu kalau nggak dikombinasi dengan kesolehan, nggak sempurna. Istilahnya nggak bukan saja kayak sakit kayak pasti. Artinya kesayangan itu agak-agak tersia-siakan karena Allah mensyaratkan doa anak yang soleh. Ini satu apa juga lah. Syarat. Makanya tiga ya untuk anak-anak, salah satunya doa anak yang soleh. Makanya kita sayang kita mesti kita apa ya? Sayang kita sama keluarga orang tua mesti Soleh dulu. Ini kan pesan juga sama kita kan. Iya betul. Kalau nggak soleh kita kayak mana? Sayangnya tetap sayang, berjuang. Tapi kalau nggak ada solehnya, perjuangannya nggak maksimal gitu. Cuma mungkin bisa jadi salah kita. Salah atau amal soleh kita kirim kan jadi amal salah juga karena kita nggak soleh. Jadi kan ini yang jadi pesan sama-sama kita, mudah-mudahan kita tingkatkan kesolehan. Supaya kalau kita berdoa untuk orang-orang yang sudah di sana, doa itu bermanfaat. Dan doa ini bukan berarti harus yang meninggal aja, yang hidup segala macam. Jadi kan di dalam satu hadis, satu hari kan Rasulullah berjalan di melewati kota Madinah kan, yang dia melewati dua kuburan. Satu baru dibilang, Rasulullah bilang, misalnya ini orang yang di dalam kubur ini tersiksa ini kan, masalah di hadis tentang azab kubur.
Yang satu disiksa karena istinja, ya kan? Yang satu karena orang Banjar bilang anju atar mah, namimah. Ada domba. Anju atar Rasulullah ngomong sini sampai kan, ngomong ini sampai kan, orang nggak kuburan gara-gara dia. Ini makanya bayangkan nih. Makanya kalau di hikmah beberapa kali yang lain, seseorang itu kalau terlalu menceritakan apa yang dia tahu, bahaya nih, potensi anjur atar. Anjur Ya kan? Makanya apa yang kita tahu itu nggak perlu semua dibicarakan. Jadi cukuplah seseorang jadi katakan pembohong, pendusta apabila dia berbicara apa yang kita tahu. Ya, kalau berbicara semuanya bisa dikatakan bohong. Beneran nanya, ujung-ujungnya gara-gara ngomong sana, orang sana, kan teguran orang gara dia. Itu loh. Jadi suatu hari kan waktu dibilang Rasulullah kan diambilnya pelepah basah ya, pelepah kurma basah ditancap yang itu baru bilangnya selagi pelepah kurma ini masih basah maka azab Ringan. orangnya ringan. Nah, yang meringankannya ini Ar-Rahman. Rasulullah makanya masa pelepah basah bisa meringankan kan? Ar-Rahman lah, masa dia jalan itulah Ar-Rahman. Sudah lah, ini lengkap lah ya beberapa contoh-contoh tentang kebaikan Ar-Rahman ini. Saya pernah juga. Tapi Sekarang? pakai Kamboja. Bukan. Kita udah paham Ar-Rahman, kita udah kenal lah iman. Kita udah beriman, soal itu pasti beriman. Karena ini kewajiban dari salah satu syarat keimanan. Jadi apa buah dari keimanan kita, gitu kan? Dari nama Allah Ar-Rahman ini sih. Jadi buah Ar-Rahman tadi yang abang bilang buah Ar-Rahman. Jadi setiap kita mengimani mesti ada buahnya, gitu kan? Mesti ada hasilnya. Pak. Jadi kalau Imam Ghazali berkata, orang yang beriman kepada nama Allah Ar-Rahman, maka imannya akan membuahkan hasil. Yang pertama, dia akan menyayangi hamba-hamba Allah yang lalai. Jadi hamba-hamba Allah yang lalai itu, dia sayang, dia udah nggak benci nih. Karena dia pakai Ar-Rahman punya kan, Ar-Rahman kan nggak pandang bulu. Berarti sama Rosita lah nih. Jadi kalau ada hamba Allah yang lalai itu dia sayang. Jadi dia akhirnya dia nasihatinya dengan lemah lembut. Nah ini juga bisa kita tentu kalau untuk cara kita berdakwah. Terus sama anak kita lah. Kemudian kita mana orang kita kasar mana kita gitu. Ya, ada yang kebalik. Nah, itulah itu efek apa tajal salah satunya itu kan. Kalau dia melihat orang yang meninggalkan Allah, ya dia sedih, dia sayang. Makanya dia dinasihati dengan lemah lembut. Contohnya. Yang kedua, dia memandang, kalau dia memandang orang yang bermaksiat, Kasihan dia. Dia mandang dengan kasih sayang, bukan dengan menghinakan. Nah, kadang-kadang kita kan di situ kita mulai hijrah. Begitu kita nengok orang yang maksiat, udah langsung hina kali ya maksud apa? Enggak gitu, karena kita kan karena dia bermaksiat, artinya dia sedang bakal merugikan diri sendiri. Kita kasihan dengan kerugian dia. Kalau masalah bab kemaksiatan tetap kita ingkari kan, misalnya dia apa gitu, itu tetap ada amal ma'ruf, lain bab lagi amar ma'ruf. Tapi orangnya kita harus kasihan dan kita pandang ini kan kasih sayang. Karena kemaksiatan dia itu bakal merugikan dia. Namanya orang ini kasihan, jadi kita kasihan dengan kerugiannya itu. Gitu. Coking banget dong kawan. Jadi nggak menyenangkan. Yang ketiga, jika dia melihat orang yang bermaksiat, dia menganggap maksiat orang itu musibah bagi dia. Nah, misalnya orang itu bermaksiat, dia ngerasa dia kena musibah kalau orang bermaksiat. Jadi karena itu dia berusaha mencegahnya semampu dia. Setidaknya dia mendoakannya. Jadi jadi apa kita lah kan? Ya, contoh kita lah dalam menyikapi nasihat, berdakwah segala macam. Kayak contoh Ar-Rahman gitu. Begitulah. Jadi contoh-contohnya lah, Rasulullah kan banyak mencontohkan, karena Rasulullah kan orang yang paling tahu tentang Ar-Rahman ini. Jadi banyak mencontohkan contoh-contoh kayak mana mensikapi hamba-hamba Allah yang lalai dengan cara Ar-Rahman. Jadi di dalam riwayat yang panjang, satu hari kan Rasulullah itu pernah duduk bersama-sama. Ada hadis yang tiba-tiba ada pemuda lagi yang duduk sama-sama. Tiba-tiba ada pemuda datang, ya Rasulullah, izinni bizina. Enak. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Oh, mak enggak boleh berzina. Oh, kenapa sih dulu? Sama ada yang mau berdebas, ada yang ngampar kan. Mak nih, gitu lah istilahnya. Jadi Rasulullah bilang, keparat kamu saya baca itu dekat ke sini. Belajarnya. Jadi kita bilang
Apa dia bilang? Kau mau minta izin ya? Baru aku tanya sama kau mau kira-kira mama kau dijinahi orang? Dia bilang, enggak lah Rasulullah. Kau mau anakmu dijinahi orang? Ya enggak, sekalian mau adikmu, bimu segala macam orang perempuan. Ya enggak. Kalau kita orang tidak mau anaknya dijinahi orang, kamu enggak mau segala macam. Ini itu Rasulullah. Nah, makanya ini salah satu apa nih ya, syarah juga beberapa ulama cakap. Kalau nggak salah Imam Syafi'i itu ada yang cakap. Tahu ulama mana yang dia juga jadi kodi. Makanya jinai hutang di sini dia syarahnya. Kalimat Rasulullah ini, kalau kau mau nggak kau orang tua menjinahi, anak menjinahi. Nah ini bisa jadi disarahkan, mak cakap ya, kemudian terjadi dari ini. Jinai hutang. Jadi kalau kita menjinai bisa jadi keluarga kita jinai orang juga itu lah itu. Sarah dari sini. Karma. Karena ada satu ulama besar lupa dari mana, dia kodi. Jadi sering mengalami tingkat perzinahan, makanya dia yang paling yakin zina itu hutang. Karena dia tahu kasus-kasus zina itu rata-rata kayak gitu. Karma itu. Yang ada ini story gitu ya, dari bapak. orang-orang. Nah, jadi masuk ke kisah ini. Kira Rasulullah kan dari bilang itu baru dibilang dia orang enggak mau baru dia kan. Sini baru doakannya, baru dia dikatnya dipegang dadanya. Terus dia berdoakan, ya Allah ampunilah dia, bersihkanlah hatinya, bersihkanlah kemauan segala macam. Udah. Setelah didoakan Nabi, baru dia tenang. Nah ini kan contoh ini, Nabi kan mencontoh Ar-Rahman. Kalau Nabi model awal, selesailah itu bahasanya, ya kan? Ar-Rahman ini kan pakai Ar-Rahman dia, pakai sifat Ar-Rahman. Terakhir orang tadi itu setelah keluar dari itu dia tidak ada yang membenci melainkan zina itu, yang paling aku benci dengan benci. Nah, ini adalah contoh dakwah Nabi dan apa? Dengan Ar-Rahman. Mulai ya. Ini contohnya. Baru ada lagi satu terakhir lah, ini terakhir kisah kayak mana aplikasi Ar-Rahman yang dia. Jadi suatu hari ini pernah juga bisa kemarin ini tahu. Zunun Indonesia. Ma'ruf al-Kharki, ulama besar. Kita dia duduk di tepi sungai. Duduk di tepi sungai Tigris kalau ada daerah Irak pada. Jadi di sungai itu tiba-tiba waktu dia duduk sama murid-muridnya, ada pemuda-pemuda bermaksiat naik kapal lewat. Kayak kok ya lah mungkin kan kita pernah apa mengakuan segala macam mungkin. Jadi ketika orang tuh baru kata muridnya, wahai Syekh, doakan mereka yang sedang berapa itu. Maksudnya doakan dalam kapal yang terbakar segala macam. Jadi diangkat ke tangannya. Ya Allah, sebagaimana engkau gembirakan mereka di dunia, maka gembirakan mereka di akhirat. Itu kan jelas. Muridnya kok kayak itu doanya. Mas orang itu kan dibakar segala macam. Jadi bilang dia, kalau mereka gembira di akhirat, berarti mereka tobat. Kalau mereka tobat kan dia nggak main-main masih lagi gitu. Nah ini contoh, ini mesti dicontoh juga. Ini keren kali nih. Makanya kalau dalam bab tasawuf itu doa, apalagi cara paling ampuh mengalahkan musuh, doakan kebaikan. Itu yang paling ampuh. Paling ampuh mengalahkan musuh, doakan kebaikan. Apa yang awak doa untuk diri awak, doakan untuk dia sama. Itu paling ampuh mengalahkan musuh dan paling ampuh menaikkan derajat kita di sisi Allah dan di sisi manusia nanti. Tapi Kalahnya yang mana musuhnya itu? kan ya itu urusan Allah. Kita Apa baik ya? hutang, kalau di orang tasawuf, misalnya kita berhutang, ngeling nggak jadi keluar, cari tetangga kita yang, kalau misalnya tetangga itu yang musuh kita, yang berhutang juga, doakan dia itu paling cepat. Itu pantulan bang, kan ada malaikat di belakang, nah, itu orang tuh ngambil pantulannya, cari musuh kita, kalau misalnya musuh itu berhutang juga sama kita, doakan dia, ya Allah lunas hutang, tidak doa untuk kita. Wah di sini triknya, trik pantulannya. Pantulan malaikat yang Karena waktu dia berdoa, malaikat bilang ini kan, amin. Kau juga berikan seperti kau. Itu. Kalau masalah urusan dia malah lah kan. Allah kita lagi kalau emang nggak pantas kan. Politiknya seperti iya itu. betul. Itu terserah ya kan. Ini kenapa? Ada mulai hari ini aku doakan putra saya nama. Iya. Ya kalau masalah itu ya, kalau memang kebaikan dia kau. Itu kan juga kok. Kalau kau lah gitu sih. Satu ini ibu. Doain. Maksudnya kan. Putra doakan. Jadi kalau kita ada yang kita benci atau musuh, doakan kebaikan. Kalau kita doakan seperti kita berdoa untuk minta apa yang kita mau, ya Allah apa yang aku minta berikanlah kepada musuh, berikanlah kepada orang yang menghina, berikanlah kepada orang-orang. Emang ini berat, tapi ini keren ini kita mau main keren. Kita kita udah bahas ya, kita mau ambil bukan sekedar mendoakan mengasihi. Iya.